Shalom buat teman-teman yang ada di sini dan juga sobat MBC yang ada di rumah. Shalom ya, selamat datang di ibadah kita. Kita akan memuji dan menyembah Tuhan ya. Sebelumnya kita mari bersatu berdoa. Bapak, terima kasih Tuhan atas berkat-Mu Tuhan. Pada sore hari ini Tuhan kami berkumpul di tempat ini Bapak untuk menyembah-Mu Tuhan Yesus. Biarlah Tuhan, apapun yang kami alami hari ini Tuhan, kami masih dapat merasakan kasih setia-Mu Tuhan dalam kehidupan kami Tuhan. Karena kami percaya Bapa, Engkau adalah Bapa yang setia Tuhan dalam kehidupan kami. Sekalipun kami Tuhan datang membawa masalah Tuhan, tapi kami percaya Bapa datang dengan berserah diri kepadamu Tuhan. Karena kami tahu hanya Engkau yang dapat memberikan jalan dalam kehidupan kami Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, kami akan memulai Tuhan ibadah ini Tuhan. Biarlah Tuhan Kau yang melawat Tuhan dari awal, pertengahan hingga akhirnya Bapa. Hanya kami berdoa di dalam nama Putra-Mu Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya, amin. Ya, puji Tuhan, kita percaya ya, Tuhan selalu ada dalam kehidupan kita, selalu setia dalam kehidupan kita. Bahkan sekalipun kita merasa kita memiliki banyak masalah dalam hidup kita, dari hari Senin sampai dengan hari Sabtu kita kegiatan, beraktivitas, dan pastinya juga kita memiliki masalah dalam kehidupan kita. Tapi kita percaya Tuhan selalu ada setia dalam kehidupan kita. Bahkan segala perkara pun ditanggung olehnya. Ya. Jadi kita percaya hari ini kita akan menyembah Tuhan lebih dalam lagi. Ya, kita mau katakan Dia adalah penolong yang selalu setia, yang selalu memenuhi keperluan hidup kita. Kita angkat lagu Segala Perkara Dapat Kutanggung di Dalam Dia. Oh, penolong yang selalu setia, memenuhi keperluanku. Tak pernah Dia mengecewakan. Yesusku tak pernah gagal. Kita angkat lagu ini dari awal lagi. Penolong yang selalu setia, memenuhi keperluanku. Tak pernah Dia mengecewakan. Yesusku tak pernah gagal. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya Tuhan setia. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya Tuhan setia. Seperti lagu ini mengatakan segala perkara dapat kita tanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatannya dalam diri kita. Dan kita harus percaya Dia tak pernah mengecewakan kita sekalipun. Dia tidak pernah meninggalkan kita sekalipun. Walaupun kita adalah manusia-manusia yang penuh dengan dosa, penuh dengan lakukan hal-hal yang tidak menyenangkan hatinya. Tapi kita tahu Dia tidak pernah meninggalkan kita karena Dia adalah Allah yang setia. Saya undang kita sama-sama bangkit berdiri. Kita nyanyikan lagu ini dari awal lagi. Penolong yang selalu setia dalam kehidupan kita. Penolong yang selalu setia, memenuhi keperluanku.
kita percaya ya. Bahkan dalam kehidupan kita, Dia menyediakan yang kita perlu. Kasih setianya itu sungguh luar biasa dalam kehidupan kita. Dan bahkan lebih dari harta pun, Dia adalah segalanya dalam kehidupan kita. Ya, kita nyanyikan pujian, Engkau adalah Allah yang setia. Bapa, Kau setia. Bapa, Kau mulia. Tenanglah jiwaku, aman bersamamu. Lebih
Ya Bapa, Engkau sangat setia Tuhan. Dulu, sekarang, dan selamanya Tuhan. Engkau tak pernah berubah Tuhan. Kasih setiamu Tuhan selalu ada dalam kehidupan kami. Bahkan sekalipun Tuhan, kami menjumpai masalah dalam hidup kami Tuhan. Kan kami angkat tangan kami Tuhan, kami akan berserah kepadamu Tuhan. Karena kami yakin Bapa, di saat kami berserah kepadamu Tuhan, segala jalan Tuhan akan terbuka Tuhan. Segala masalah akan selesai pada waktunya Tuhan. Karena kami yakin Tuhan, Kau adalah Allah yang setia Tuhan Yesus. Karena Kau hadir dalam hidup kami Bapa. Tuhan, sebentar juga kami akan mendengarkan firman-Mu Tuhan. Biarlah Tuhan, firman-Mu yang selalu ada dalam kehidupan kami Bapa. Biarlah Tuhan, siapkanlah hati kami Tuhan untuk jauh lebih dalam lagi Tuhan, untuk menyembah-Mu Tuhan sebelum kami mendengarkan firman-Mu Tuhan. Biarlah Tuhan, pakailah kami lebih heran lagi Tuhan. Karena kami yakin Tuhan, kami anak-anak-Mu Tuhan, Kau tak pernah meninggalkan kami Bapa. Karena Engkau adalah Allah yang setia. Tiada yang dapat pisahkan dari terangnya kasih-Mu. Kau hadirkan ketenangan
di surga, Bapa yang penuh kasih, kami bersyukur, berterima kasih dalam kehidupan kami. Kami boleh mengalami kasih setia-Mu yang tidak pernah berhenti mengasihi kami, sekalipun dalam keadaan apapun hidup kami. Kami berterima kasih dapat berjumpa Yesus yang sudah mati di atas kayu salib, menebus kami, dan memberikan kami kesempatan demi kesempatan untuk kami hidup baru di dalam Engkau. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Hari ini kami mau mendengarkan sabda-Mu. Biarlah membuktikan lagi kami boleh hidup di dalam kasih-Mu, hidup baru di dalam Engkau, sehingga hidup kami seperti apa yang Kau mau. Berbicaralah Bapa. Roh Kudus, terjemahkan firman ini pada setiap hati kami, semua yang hadir di tempat ini, sehingga kami boleh menjadi ciptaan baru di dalam Kristus. Terima kasih Bapa. Terpuji nama-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, tema yang diberikan pada hari ini adalah New Life in Christ. Ya, perkenalkan, nama saya Pendeta Clip. Saya pelayanan di GMI Kana Marilania. Nah, saya ingin mengajak kita semua membuka suatu bagian firman Tuhan yang terambil dari Filipi pasal yang pertama. Ya, next. Itu ada teksnya di situ, ada ya? Ada ya? Baik. Filipi pasal yang pertama, ayat yang ke-27 hingga ayat yang ke-30. Saya akan bacakan ayat 27, teman-teman bisa baca ayat 28 di slide sudah saya tampilkan. Demikian seterusnya, nanti ayat 30 kita baca bersama. Kita baca secara responsoria. Hanya hendaklah hidupmu berpadanan dengan Injil Kristus, supaya apabila aku datang, aku melihat, dan apabila aku tidak datang, aku mendengar bahwa kamu teguh berdiri dalam satu roh dan sehati sejiwa berjuang untuk iman yang timbul dari berita Injil. Sebab kepada kamu dikaruniakan bukan saja untuk percaya kepada Kristus, melainkan juga untuk menderita untuk Dia, dalam pergumulan yang sama seperti yang dahulu kamu lihat padaku dan yang sekarang kamu dengar tentang aku. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya ingin kita mengerti apa sih artinya a new life in Christ. Next, saya ada gambar. Apakah tampil di situ gambar ada ulat? Ada ya? Ulat ini begitu jelek, saudara. Tidak bagus. Ulat ini merusak. Tetapi ketika ulat ini memutuskan untuk berubah, hidupnya akan berubah. Tapi untuk berubah, dia harus berproses, bermetamorfosis. Ya, dia harus merubah hidupnya, merubah pola makannya, merubah pola tindakannya sehingga dia menjadi kepompong. Tapi pada satu saat dia harus keluar. Yang uniknya teman-teman, pada saat dia keluar dari kepompong itu, dia tidak boleh dibantu. Apabila manusia mencoba, kasihan, berjuang setengah mati, saya ambil gunting, saya gunting itu, dan apa yang terjadi? Dia bisa keluar tapi dia tidak bisa terbang, saudara. Kenapa? Hanya dengan proses kesulitan itulah menolong cairan yang ada pada tubuh, ya, si calon kupu-kupu ini untuk mengalir ke seluruh sayapnya, sehingga dia bisa menjadi ciptaan yang baru. Tentu tidak sama lagi. Ulat yang merusak daun, tapi kalau dia jadi kupu-kupu,
dia akan menjadi apa? Pribadi yang membantu penyerbukan. Dia yang tadinya nggak bisa terbang, tapi setelah dia berubah, dia bisa terbang. Saya kasih gambar yang berikutnya, saudara. Ini kenyataan yang ada. Next, perubahan. Saudara lihat gambar ini, saudara ya. Ya, yang jelas itu bukan gambar saya, saudara ya. Jadi jangan dipikir, oh itu dulu Boksu kayak gitu ya. Enggak, saudara. Ya, next. Nah, hanya dalam waktu 6 bulan pria gemuk ini berhasil menurunkan ya, turun 142 kilo. Jadi rupanya dia ini remaja ya, usia 20 tahun. Ya, dia pria tergemuk di Cina. Ya, dan dia berhasil menurunkan hingga 142 kilo hanya dalam 6 bulan. Namun proses yang dia lalui tidak mudah. Dia harus dioperasi dan menerapkan gaya hidup yang sehat. Ya. Next. Nah, inilah gambarnya. Ada gambarnya? Sebelum dia dioperasi dan diet, wah badannya luar biasa kayak tong gitu ya. Tapi setelah dia berubah, badannya mulai langsing, saudara. Saya tertarik mengambil ini, kenapa? Saya lihat benar-benar kaget saya. Ada video di mana ditampilkan si Wang ini setengah mati berjuang. Saudara, waktu dia badannya gemuk, dia diejek, dihina orang. Tapi dia memutuskan, saya mau berubah. Dia melihat ada satu gambar poster pria yang kurus, dia bilang saya mau berubah. Dan waktu dia memutuskan berubah nggak mudah, saudara. Ada perjuangan. Dia harus menahan pola makan. Dia harus mengontrol pola makan. Dia harus berolahraga sampai dia mau menyerah, saudara. Hampir menyerah, tiba-tiba diambil sandal, mulai bangkit lagi, saudara ya. Ada yang menyemangatinya, ada yang memberikan kain lap. Dan akhirnya apa? Perubahannya memang luar biasa. Di tahun 2018 dia bisa berubah, saudara. Setelah diangkat ya 1/5 dari bagian perutnya itu. Nah, saudara, kenapa saya mau memberikan gambar ini, saudara? Ini terkait dengan khotbah yang kita akan dengar. Next. Perubahan, sama-sama kita baca ya. Perubahan bukanlah perubahan sampai terjadi suatu perubahan. Inilah kata-kata yang penting yang harus kita ingat dalam kehidupan kita. Kita tidak akan disebut berubah kalau kita tidak mengalami perubahan yang bisa dilihat. Next. Kalau dikatakan a new life in Christ, what is mean? Artinya perubahan itu harus nyata, saudara. Nyata di dalam kehidupan kita. Seperti apa yang Kristus inginkan. Perubahan itu hanya bisa terjadi ketika kita bersedia dipimpin Kristus. Sehingga apa? Kehidupan manusia yang lama kita benar-benar tinggalkan. Dan kita menjadi manusia yang baru. Yang terus diperbarui. Apabila kita belum berubah, maka itu belum disebut perubahan. Kalau kita belum bertobat, itu belum disebut kehidupan yang baru. Jadi saudara, di dalam 2 Korintus 5 ayat 7 dikatakan apa? Jadi barang siapa ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan yang baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Next, timbul pertanyaan, saudara. Bagaimana seseorang itu dapat dikatakan bahwa dia itu benar-benar memiliki kehidupan yang baru? Tentu seperti yang tadi kita lihat. Bagaimana ulat menjadi kupu-kupu. Itu ada satu bukti yang nyata. Bagaimana satu pria yang tadinya dia gemuk menjadi kurus. Itu satu bukti bahwa apa? Ada satu bukti. Kalau seorang benar-benar hidup di dalam Kristus, dia harus memberikan bukti dalam hidupnya. Maka saudara, melalui firman Tuhan ini, next ya, ada 3 bukti yang harus dinyatakan dalam kehidupan setiap orang percaya. Agar apa? Agar dia dapat membuktikan bahwa dia hidup di dalam Kristus. Bahwa dia hidup baru di dalam Kristus. Yang pertama, saudara. Adalah hidup berpadan dengan Injil Kristus. Saya ingin membaca ayat yang ke-27 ya. Hanya hendaklah hidupmu berpadan dengan Injil Kristus.
Apa artinya hidup yang berpadan dengan Injil Kristus, saudara? Next, kota Filipi, ya kita lihat di sini ada satu koloni, kota koloni Romawi yang setiap penduduknya mengikuti pola kerajaan Romawi, saudara. Jadi Filipi ini adalah kota jajahan dari Roma, saudara. Next, penduduk kota Roma itu berperilaku seperti warga negara Romawi. Jadi tidak ada kebanggaan dari penduduk kota Filipi kalau mereka bisa apa? Bisa seperti penduduk Roma, berpakaian seperti penduduk Roma, hidup seperti penduduk Roma, bahkan berbahasa seperti penduduk Roma. Next. Nah, Paulus menggunakan analogi ini, saudara, untuk jemaat di Filipi. Kata hidup artinya di sini apa? Hidup berperilaku sebagai warga negara. Ya. Jadi kalau dikatakan hidup berpadan pada Injil Kristus berarti apa? Hidup berpadan pada apa? Pada sekalipun mereka hidup di dalam dunia, tapi mereka kewarganegaraan mereka bukan dunia, tapi kewarganegaraan surga. Next, inilah yang dimaksud hidup yang sesuai dengan Injil Kristus. Ya, sekalipun masih hidup di dunia, tapi hidup perilaku mereka yang percaya kepada Kristus harusnya mencerminkan warga kerajaan surga. Ya, di mana Kristus menjadi raja. Saudara yang dikasih Tuhan, next, ini refleksi, ya. Satu pertanyaan, apakah kita benar-benar sudah menjadi warga kerajaan surga? Tuhan Yesus bilang apa? Jika kamu tidak mau menyalibkan keegoanmu, kamu tidak bisa menjadi pengikutku. Jadi kehidupan kita, kalau kita benar-benar mau menjadi warga negara surga, kita mau hidup seperti hidup yang Injil mau, kita harus mencerminkan itu, saudara. Satu pertanyaan, apakah masih ada dosa-dosa yang mengikat? Itu harus dilepaskan. Apakah kita memang rindu seperti Kristus hidup? Bukankah di dalam 1 Yohanes ya pasal 2 ayat 6 dikatakan apa? Barang siapa yang berkata bahwa ia hidup di dalam Kristus, dia harus hidup seperti Yesus hidup. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, saya teringat ada seorang misionaris, ya, demi dia mau menjangkau orang Tionghoa, dia orang Barat, ya, tapi dia berusaha untuk berpakaian seperti orang Tionghoa, berbahasa seperti orang Tionghoa, ya, sampai dia gundulkan kepalanya di bagian depannya, ya, rambutnya dipanjangkan. Dialah Hans Stettler. Dialah yang menjangkau orang-orang Tionghoa, sehingga orang-orang Tionghoa pada waktu itu bisa percaya. Ada satu orang Tionghoa berkata begini, Hansen, kenapa kamu baru kali ini datang? Kenapa begitu lama? Kamu gak kasih tahu Injil Kerajaan Surga ini kepada kami? Kenapa baru sekarang? Saudara, begitu luar biasanya Hansen, dia berpakaian supaya apa? Dia bertradisi seperti orang Tionghoa, supaya dia diterima. Supaya apa? Orang-orang Tionghoa boleh menerima Injil. Satu pertanyaan buat kita. Bagaimana dengan hidup kita, saudara? Apakah hidup kita juga seperti itu? Kita rela meninggalkan ego kita. Untuk apa? Untuk melakukan apa yang Tuhan inginkan. Sehingga kita satu saat kalau kita mati, kita juga diterima dalam kerajaan surga. Saudara, ini pertanyaan. Apakah hidup kita berpadan pada Injil Kristus? Dimanapun kita berada, kita mengatakan Kristus, sehingga orang yang hidup dalam kegelapan mereka bisa terima Kristus, sehingga orang yang hidup di dalam kebencian mendapat damai sejahtera, sehingga orang yang hidup dapat tekanan dibebaskan. Pertanyaannya, saudara, ini bukan tugas hanya tugas pendeta, majelis pengurus, tapi saudara yang dikasih Tuhan, ini semua tugas kita, tugas setiap orang yang mengaku orang Kristen. Hidupnya harus berpadanan pada Injil Kristus. Inilah bukti pertama. Kalau kita benar-benar hidup baru dalam Kristus. Kita mau hidup seperti warga kerajaan surga yang hidup di tengah-tengah dunia. Yang kedua, pertanyaan refleksi kita.
Apakah kalau kita benar-benar mau ya hidup di dalam berpadanan dengan Injil Kristus, apakah Kristus benar-benar memimpin hidup kita? Atau keegoisan hati kita? Saudara, Kristus sering menunggu kita. Ya, kadangkala kita ini dengan keegoisan hati melawan Dia. Tapi ketika kita tidak berdaya, Dia memegang kita. Dia merangkul kita. Anda lihat gambar ini? Ada lihat, nampak? Ada? Ada. Saudara, kita perlu bertanya, saudara, ya, kita perlu menyalipkan kedagingan kita. Saya tertarik saudara lihat gambar ini. Ya, seorang pria, dia bawa apa itu, ada palu, dan kalau Anda perhatikan di tangan sebelahnya itu, ya, membawa paku. Kadang-kala menyalipkan kedagingan itu mungkin kita bisa, saudara, ya. Pak, kaki kita salipkan, tangan sebelah kanan, tapi tangan yang satu lagi siapa yang menyalipkan? Kadang-kadang Tuhan memakai orang lain menyalipkan. Supaya apa? Supaya kita benar-benar ya bisa dipimpin Kristus, bukan keegoisan hati kita. Nah, saudara, ini adalah bukti kalau kita benar-benar hidup dalam Kristus, kita mau hidup berpadanan seperti Injil Kristus. Kita mau dipimpin menjadi warga kerajaan surga. Kita tahu kita hanya numpang lewat. Nah, karena itu saudara, di tengah dunia ini, ya, mungkin orang akan menganggap kita bodoh kalau kita percaya kepada Kristus. Tetapi bagi orang yang akan dibinasakan itu mungkin satu kebodohan. Tapi bagi kita yang sudah mengenal Kristus adalah tanda keselamatan. Saya akan baca ayat 28 ya. 28b. Bagi mereka semuanya itu adalah tanda kebinasaan. Tetapi bagi kamu tanda keselamatan, dan itu datangnya dari Allah. Saudara, ini tanda keselamatan. Bahwa saudara, inilah yang harus kita ingat. Kita sudah memperoleh surga di dalam Kristus. Karena itu hidup kita harus mencerminkan sebagai warga kerajaan surga. Next, ini bukti pertama saudara. Kalau kita hidup di dalam Kristus, hidup baru di dalam Kristus, kita harus hidup berpadanan seperti Injil Kristus. Yang kedua, kita harus berdiri teguh dalam kesatuan untuk berjuang bersama dalam iman. Ayat 27 dan 28 saya akan bacakan. Hendaklah hidupmu berpadan dengan Injil Kristus, supaya apabila aku datang aku melihat, dan apabila aku tidak datang aku mendengar, bahwa kamu teguh berdiri dalam satu roh dan sehati sejiwa berjuang untuk iman yang timbul dari berita Injil, dengan tiada digentarkan sedikit pun oleh lawanmu. Bagi mereka semuanya itu adalah tanda kebinasan, tetapi bagi kamu adalah tanda keselamatan, itu datangnya dari Allah. Saudara, Paulus ketika menulis ini dia dalam penjara, saudara. Dan dia berkata apa? Sekalipun aku tidak melihat, tapi aku percaya, sekalipun aku tidak hadir, aku mendengar bahwa kamu boleh teguh berdiri dalam satu roh. Next, itu kalau Anda lihat satu gambar itu adalah gambar pasukan Romawi yang berdiri luar biasa. Ya. Kata berjuang itu dengan kata san atleo. San itu bersama, atleo bertanding bersama-sama. Ada satu kebersamaan ya di dalam pasukan itu. Dan next, kata palang ini, berjuang ini ya menggunakan kata sehati sejiwa, dan ini digunakan satu bentuk seperti tentara ini namanya palang. Mereka akan bersehati kalau diserang dari sisi kiri dan kanan, mereka akan keluarkan perisai baik dari depan maupun dari belakang, dari samping, sehingga apa? Sehingga musuh tidak bisa menyerang. Nah, Paulus ingin kita sehati sepikir seperti ini, bersama-sama berjuang. Kita nggak bisa masuk kerajaan surga itu seorang diri. Kita butuh komunitas, kita butuh persekutuan, kita butuh komunitas yang saling berjuang, yang saling mengasihi, yang saling peduli, saudara, satu dengan yang lain. Inilah yang Paulus inginkan, dan inilah Paulus harapkan supaya jemaat Filipi bisa mengalaminya. Nah, saudara, ini juga yang harus ada di dalam kehidupan kita.
Nah, next. Paulus gunakan gambar palang ini suatu perlengkapan yang militer yang hebat. Ya, sehingga apa? Ketika mereka diserang, mereka tidak akan mudah terpecah karena mereka bersatu. Dengan cara inilah saudara, maka mereka bisa mendatangkan teror bagi musuh mereka. Dengan cara inilah saudara, maka Filipus dari Makedonia dapat mengalahkan kota-kota dan merebut kota Filipi. Next, satu refleksi buat kita saudara. Dari kesatuan yang dibawa Injil pada relasi kita, ini satu pertanyaan. Apakah kita dipersatukan dengan iman untuk menghadapi dunia yang kejam ini? Saudara, kita adalah satu komunitas. Serangan satu orang adalah serangan untuk semua orang. Musuh akan menyerang kita, saudara. Tapi kalau kita bersatu, kita akan kuat. Kalau kita sehati, sejiwa, seroh, saudara, kita akan kuat menghadapi musuh bersama. Sebab saudara, saya terus terang, ya, saya tidak pernah bosan mengirimkan pokok doa di gereja saya maupun juga ada satu komunitas di grup WA, baik namanya di Sisi, ya, satu kelompok untuk pemuritan maupun juga doa orang benar, bahkan di pengurus distrik 1, ya. Saya juga kirim pokok doa. Kenapa? Dalam pokok doa itu saudara kita berdoa bersama. Saya percaya ketika ada pokok doa kita berdoa bersama, saya melihat berbagai keajaiban saudara. Ketika kita sehati sepikir berdoa, orang yang kena COVID 2 bulan, 3 bulan koma hidup bisa. Dan saya melihat juga saudara, ya, barusan ini bagaimana seorang yang kena COVID hampir mati tersembuh. Bahkan saudara lihat saya sekarang ini juga. Yang kena COVID bisa hidup saudara. Padahal hampir mati. Itu karena apa? Satu persekutuan. Di tengah-tengah sakit saya nggak pernah berhenti untuk mengirimkan pokok doa. Saudara, kita perlu saudara bersatu seperti ini. Jangan remehkan doa itu. Ketika saudara berdoa bersama-sama, kuasa Tuhan nyata saudara. Satu ketika saudara, ini kisah nyata saudara. Ya, seorang misionaris ketika dia mengabarkan Injil, ya, tiba-tiba dia ada musuh, ya, membawa pedang mau menghajar dia, tapi pada waktu itu tiba-tiba begitu mendekati dia orang musuh itu ketakutan dan berlari. Dan besoknya dia bilang, "Pak, Bapak pakai ilmu apa? Kok kami menyerang sepertinya ada pasukan yang begitu banyak sehingga kami takut." Enggak, saya sendiri, saya bersama Tuhan Yesus. Lalu rupanya selidik punya selidik. Luar biasa saudara. Misionaris ini punya tim doa. Jadi dia ceritakan kejadian, oh hari kemarin, hari Kamis, saya jam sekian, saya mendengar kabar begini diserang, tapi musuh itu malah ketakutan. Wah, pada jam itulah kami doakan kamu dengan dalam persekutuan. Saudara, jangan abaikan persekutuan ini. Saudara, biarpun komunitas kita ini kecil saudara, tapi kalau kita bersatu, kekuatannya luar biasa. Nah, saya ingin teman-teman boleh putarkan film. Ini film yang sederhana saudara ya. Ya, boleh kita saksikan. Saya tidak bisa lihat gambarnya, tapi saudara bisa lihat. Ya, ada musuh mau serang, tapi kalau kompak saudara, musuhnya KO, walaupun badannya lebih besar. Ini ada gambar burung dan kepiting, betul nggak? Oh, semut, ya. Nah, saudara lihat, ini ada hewan, ya. Tapi kalau semut ini bersatu, saudara, musuh yang hebat sekalipun bisa dikalahkan.
Saudara lihat ya. Iya. Baik. Nah saudara, oke kembali ke slide lagi. Izinkan saya ke sini sebentar melihat. Oke next. Ya, terus. Lagi, ya. Oh, ya. Nah saudara, ini satu refleksi saudara ya. Yang penting buat kita renungkan saudara. Ini adalah gaya hidup gereja. Jadi kalau kita mengerti gaya hidup gereja dan bukan perorangan, maka kita harus sadar bahwa tanggung jawab kita untuk mengabarkan kabar baik demi Injil itu bukan tanggung jawab seorang pendeta, seorang pengurus, seorang majelis, tapi tanggung jawab kita sebagai hamba Tuhan. Nah saudara, ini tanggung jawab setiap kita yang mengaku murid Kristus. Mari saudara dalam persekutuan itu kita sama-sama bersatu saudara. Jangan izinkan kebencian itu melanda di dalam persekutuan. Saya sering berkata begini saudara. Kalau saya yang salah, saya harus minta maaf. Saya ngakui saya salah, saya minta maaf. Itu gak mudah saudara. Itu berarti apa? Menyalibkan keegoan kita. Tetapi saudara yang dikasih Tuhan, jikalau saya sudah minta maaf, maka saudara yang tersakiti harus mengampuni. Inilah yang saya tanamkan di gereja saya, saudara. Saudara tidak mudah, saudara. Tetapi ketika saya tanamkan, saya kasih contoh, saya salah, saya minta maaf. Dan apa yang terjadi, saudara? Persekutuan itu pulih, saudara. Kenapa? Kita ini bukan orang yang sempurna. Kita ini ada orang-orang yang lemah, yang sedang disempurnakan. Jadi kalau kita bersatu, saling mengasihi, saling mengampuni. Lihat tadi film tadi, ya kan? Semut kecil bisa kalahkan musuh si tapir. KO tapir itu, ya kan? Burung itu kalah. Wah, malah nggak pakai busana lagi gara-gara kepiting bersatu, ya saudara. Benar tidak? Iblis juga tidak bisa mengambil keuntungan untuk memecahkan kita kalau kita bersatu. Tapi kalau kita tidak bersatu, saudara, hancur. Itu sebabnya Paulus di penjara, dia berharap sekali jemaat Filipi bisa bersatu. Dan saya sebagai pengkhotbah berharap sekali MBC bisa bersatu. Amin. Tidak peduli dimanapun kita berada. Tapi kalau kita bersatu, maka komunitas ini akan menjadi satu dinamit yang membuat orang-orang tertarik kepada Kristus. Nah saudara, inilah hidup baru itu di dalam Kristus. Hidup baru itu di dalam Kristus dibuktikan. Pertama, hidup kita harus berpadanan dengan Injil Kristus. Yang kedua, kita harus mempunyai hidup, ya saudara, bersatu. Pertama, hidup berpadan pada Kristus. Kemudian yang kedua, saudara, berdiri teguh dalam kesatuan untuk berjuang bersama di dalam iman. Dan yang ketiga, saudara yang dikasih Tuhan, berani menderita bagi Kristus karena percaya kepada Kristus. Ayat 29 sampai ayat 30. Ya, saya akan bacakan buat kita. Sebab kepada kamu dikaruniakan bukan saja untuk percaya kepada Kristus, melainkan juga untuk menderita untuk Dia dalam pergumulan yang sama seperti yang dahulu kamu lihat padaku dan yang sekarang kamu dengar tentang aku. Ya, saya dari tadi lupa, ini bisa dijepit saudara ya. Dari tadi pegang terus. Nah saudara yang dikasih Tuhan, kalau kita sebagai murid Yesus, kita lihat gambar ini, kita semua punya salib masing-masing saudara. Dan kita harus berpadanan pada Kristus. Jadi saudara, ikut Yesus itu harus berani bayar harga saudara. Bukan hanya percaya saja. Ya saudara, tapi beranikah kita bayar harga untuk menderita? Nah saudara, next. Kata digentarkan pada ayat 29 itu menggunakan kata pturo. Artinya apa? Seperti kuda yang dikejutkan saudara. Ya, dan kata dikaruniakan itu atau diberikan kasih karunia. Dan kata menderita artinya apa?
turut mengalami pengalaman yang menyakitkan. Dan kata pergumulan artinya apa? Penderitaan dan konflik yang menyakitkan. Jadi kalau kita membaca pada ayat 29 dan 30, dikatakan seperti, sebab kepada kamu dikaruniakan bukan saja untuk percaya kepada Kristus, melainkan juga untuk menderita untuk Dia. Dalam pergumulan yang sama seperti yang dahulu kamu lihat padaku dan yang sekarang kamu dengar tentang aku. Saudara, ini apa artinya? Next, itu berarti saudara, kita jangan ditakutkan dan dikejutkan dengan penderitaan yang menyakitkan yang harus kita alami karena mengikuti Yesus. Setiap kita ada harga yang harus dibayar untuk menjadi pengikut Kristus. Setiap kita yang mau ikut panggilan Tuhan harus ada yang dikorbankan, saudara. Nah, karena itu saudara yang dikasih Tuhan, jangan anggap ini sebagai satu beban. Tapi kalau kita menderita oleh karena Kristus, anggaplah ini sebagai karunia. Sama seperti ketika kita bisa percaya Yesus sebagai juru selamat, itu karunia. Tidak semua orang bisa percaya. Nah, karena itu saudara yang dikasih Tuhan, ketika kita sungguh-sungguh percaya kepada Kristus, maka kita juga harus bersedia menderita bagi Dia. Dan oleh karena itu saudara, ketika kita menderita bagi Kristus, kita sadar bahwa Kristus dulu telah menderita bagi kita. Saudara yang dikasih Tuhan, mungkin saudara belum mengalami penderitaan yang seperti Yesus. Tapi kalau itu diizinkan bagaimana saudara? Siapkah saudara? Saya teringat pada satu ketika saya membaca satu buku. Ya, di sana ada sebuah kisah saudara. Ya, di tahun kira-kira 64 sebelum Gestapo, PKI tahun 65. Ya, ada sebuah gereja kecil di Kalimantan, ya, ada anak kecil di situ. Tiba-tiba sehabis ibadah seperti ini, ada tentara datang dengan senapang yang luar biasa, dengan peluru yang ada di senapangnya, menembakkan ke atas, lalu semua dikumpulkan, dikatakan, jangan keluar semua. Pendeta, majelis, pengurus tetap di sini. Wah, turunkan semua atribut gereja. Salib diturunkan, mungkin gambar Yesus diturunkan, Alkitab, semua buku nyanyian. Nah, apa yang terjadi? Kalau kalian mau hidup, ini kata pemimpin daripada tentara ini, ya, sekarang kencingi. Kalau tidak, kami tembak kalian semua. Saudara, saking ketakutannya, para pengurus gereja, mungkin hamba Tuhannya sudah ketakutan melakukan apa yang diperintahkan. Tapi ada seorang anak kecil, saudara. Umur 5 tahun, anak perempuan. Dia apa yang dia lakukan? Dia nggak peduli, dia lari. Dia bilang, jangan kencingi gambar Yesusku, Tuhan penyelamatku. Dan apa yang terjadi saudara? Justru tentara ini berkata, lihat anak kecil ini. Dia tidak takut untuk ditembak. Kalian semua gara-gara senapa kalian takut. Maka sekarang kami tembak kamu semua. Yang ngencingin tadi ditembak mati semua. Saudara, saya teringat saudara dengan perkataan firman Tuhan. Barang siapa yang menyelamatkan nyawanya, dia akan kehilangan nyawanya. Tapi barang siapa yang kehilangan nyawanya akan aku, dia akan mendapatkannya. Saudara yang dikasih Tuhan, mungkin kita tidak seperti anak kecil ini. Kalau tahun 64 berarti sekarang sudah tua sekali ya anak itu, sudah jadi opa oma ya. Tapi saya mau katakan satu hal, setiap kita akan mengalami penderitaan karena mengikuti panggilan Kristus. Tapi saudara, jangan kita terus lihat ke belakang. Tapi lihatlah, penderitaan kita ini hanya sementara. Kenapa? Penderitaan kita paling seumur hidup kita. 70, 80, mungkin kalau kita kuat 90. Tapi saudara, kekekalan itu sampai selama-lamanya. Karena itu saudara yang dikasih Tuhan. Mari, kalau kita benar-benar sudah hidup baru di dalam Kristus, maka kita rela menderita bagi Kristus. Saudara, pertanyaannya, apakah kita siap kalau seandainya penganiayaan itu datang dan kita tetap setia untuk bilang saya murid Yesus? Tapi numpang nanya saudara, pernahkah saudara mau menderita bangun pagi-pagi untuk baca Alkitab? Pernahkah saudara juga mau menderita untuk pagi-pagi berdoa? Pernahkah saudara juga rela menderita untuk mendisiplinkan tubuh saudara untuk mencari hadirat Tuhan? Kadang-kala penderitaan-penderitaan kecil kita abaikan. Padahal itulah
untuk mengerjakan supaya otot rohani kita semakin kuat. Manakala sewaktu-waktu datang tantangan, penderitaan, penganiayaan, kita kuat, saudara. Kadangkala, apakah saudara rela datang ke gereja di tengah-tengah kesibukan padat, mungkin kegiatan Anda rela menderita untuk tidak, oke, sorry teman, waktu hari Minggu ini jam 4 enak sekali nonton di bioskop, apalagi bioskop sudah buka, iya kan? Makan popcorn enak, tapi maaf, saya mau ke NBC. Saya tidak mau. Sorry, dikatakan, aduh, Pak Pendeta rohani diejek. Saudara siap? Kadang-kadang saudara, udahlah, apalagi teman bilang begini, udahlah, ke NBC kan bisa tiap kali hari Minggu. Nonton kan kita jarang-jarang, mulai. Tapi saudara, ini satu pertanyaan. Siapkah saudara menderita karena ikut Yesus? Tidak mudah bukan? Tapi ini satu tantangan saudara. Saya bersyukur kalau yang hadir di sini sudah melewati tantangan yang ada. Amin. Buktinya bisa di sini. Kalau enggak sudah di bioskop. Luar biasa NBC ya. Tuhan pakai. Nah saudara, next, kesimpulannya saudara. Maka kalau kita mengatakan bahwa kita sudah hidup baru di dalam Kristus saudara. Maka saudara, kita harus buktikan dalam hidup kita. Dalam hidup kita, dalam tindakan kita. Yang pertama, hidup kita harus sesuai dengan Injil Kristus. Apa maksudnya hidup yang sesuai dengan Injil Kristus? Di mana kita hidup sebagai warga negara kerajaan surga. Di mana Kristuslah sebagai Raja. Bukan diri kita lagi. Yang kedua saudara, kalau kita mengatakan bahwa kita benar-benar sudah hidup baru di dalam Kristus, maka kita berani berdiri teguh. Berdiri teguh dalam kesatuan untuk berjuang bersama dalam iman. Hanya dengan kesatuan kita dapat menciptakan komunitas yang saling mengasihi dan saling peduli. Dan yang ketiga saudara, kalau kita mengatakan bahwa kita hidup baru dalam Kristus, maka bukti yang ketiga ini harus ada. Apa buktinya? Kita berani menderita bagi Kristus. Karena percaya kepada Kristus. Kiranya 3 bukti ini dapat kita buktikan dalam hidup kita. Orang-orang yang mengatakan bahwa dia sudah hidup baru di dalam Kristus. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa di surga, kami bersyukur, berterima kasih buat firman yang sudah Tuhan berikan kepada kami. Tolong kami Tuhan, agar kami dapat hidup, benar-benar hidup baru di dalam Kristus. Ajarkan supaya hidup kami benar-benar sesuai dengan Injil Kristus. Di mana Kristus menjadi Raja Kerajaan surga dan kami warga Kerajaan surga. Kami hanya transit di bumi ini. Ajarkan kami Tuhan untuk hidup dipimpin oleh Yesus sebagai Raja. Bukan ego kami, bukan kemanusiaan, kedagingan kami Tuhan. Dan ajarkan kami untuk tetap berdiri teguh Bapa. Di dalam kesatuan untuk berjuang bersama dalam iman. Sehingga Tuhan di dalam satu komunitas kami saling mengasihi, saling peduli, satu dengan lain saling bersatu. Sehingga tantangan apapun tidak menjadi tantangan. Beban apapun tidak menjadi beban. Tapi satu sukacita kami dapat bersatu di dalam kasih Kristus. Ajarkan kami Tuhan. Kalau kami memang benar-benar di dalam hidup baru dalam Engkau, maka kami rela menderita bagi Kristus. Kami rela menderita karena Kristus lebih dulu menderita bagi kami, disalibkan untuk menebus dosa kami. Dan karena kami percaya kepada Kristus, maka penderitaan kami ini hanya sementara dibandingkan dengan sukacita kekal di surga selamanya. Nah, karena itu tolong kami Bapa, biarlah sebagai anak-anak Tuhan, dalam persekutuan ini, kami benar-benar dapat hidup baru di dalam Kristus. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus, biarlah MBC ini boleh berkembang Tuhan. Boleh bersatu, boleh saling mengasihi, boleh hidup sebagai warga kerajaan surga, hidup sepadan dengan Injil. Bahkan rela menderita bagi Kristus. Sehingga komunitas ini menjadi komunitas yang saling berbagi kasih, saling peduli, berbagi hidup dan menjadi satu alat Tuhan untuk mentransformasi kehidupan masyarakat di Kota Medan ini melalui MBC ini. Terima kasih Bapak. Berkati Pendeta Robi, juga semua yang melayani dan bersama pengurus. Engkau berkati supaya komunitas MBC ini dapat menjadi berkat.
Kiranya Engkau memberkati aku dengan berlimpah dan memperluas daerahku. Kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Terimalah berkat Tuhan. Kiranya kasih Allah Bapa, anugerah dari Tuhan Yesus Kristus, penghiburan dari Roh Kudus senantiasa menyertai kita semua, mulai dari hari ini, besok, bahkan sampai selama-lamanya. Amin.